بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya kepada kita sehingga kita kembali bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan di negeri kita. Musim ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut dari kita untuk terus kencang beribadah sepanjang tahun. Namun dia mensyariatkan musim-musim ibadah yang jika musim itu tiba hendaknya kita tergugah. Hendaknya kita lebih bersemangat untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal soleh yang disyariatkan untuk diperbanyak selama bulan Ramadan ini adalah menuntut ilmu. Semua ibadah disyariatkan untuk diperbanyak selama bulan Ramadan, dan di antara ibadah yang agung dan utama adalah menuntut ilmu. Maka alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah berikan kepada kita izin dan taufik sehingga kita bisa meneruskan amal soleh yang kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam. 40 hadis atau 40-an hadis tentang pokok-pokok Islam dan dasar-dasar hukum. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama tentang hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, hadis nomor 30, yaitu tentang pembagian agama menjadi 4 perkara. Kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan, batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati, perkara-perkara yang diharamkan yang tidak boleh kita langgar, dan perkara-perkara yang Allah diamkan. Bukan karena dia lupa, tapi sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita semuanya, maka kita tidak perlu untuk membahasnya. Hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 31, yaitu hadis Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila an-nabiy alaihi salatu wassalam فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, seorang pria telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya kepada satu amalan yang kalau saya mengamalkannya maka Allah akan mencintai saya dan orang-orang akan mencintai saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah dalam dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah pada apa-apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ini adalah hadis yang hasan, riwayat Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad-sanad yang hasan atau dengan sanad-sanad yang baik. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lain dengan sanad yang hasan dari
Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat putra sahabat. Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad bin Malik Al-Ansari, berarti beliau adalah orang Ansar dari kabilah Khazraj. Dikenal sebagai Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Kunyah beliau adalah Abu Abbas, dan nama beliau dahulu adalah Hazn, yang artinya adalah sedih. Kemudian diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Sahal. Awalnya Hazn bin Sa'ad bin Malik. Kemudian karena nama ini tidak bagus, namanya sedih atau kesedihan, maka Nabi Muhammad SAW tidak menyukai nama seperti itu, maka beliau pun memerintahkan agar nama beliau diganti menjadi Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Ya, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan cukup banyak hadis, dan beliau juga termasuk salah seorang yang diberikan umur panjang. Beliau baru wafat pada tahun 91 Hijriah. Dan sebagian sahabat meriwayatkan hadis dari beliau, seperti Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi dari Rasulullah SAW. Juga cukup banyak tabi'in yang meriwayatkan dari beliau, dan beliau memiliki umur yang panjang. Umur beliau lebih dari 100 tahun. Ya, ini adalah sedikit sirah dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dan beliau adalah sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah. Sahabat yang terakhir wafat di kota Madinah radhiyallahu anhu. Dan dalam hadis ini beliau meriwayatkan bahwasanya ada seorang pria yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah aw ahabbanin nas." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya kepada suatu amalan yang jika saya kerjakan amalan itu, maka Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Perbincangan dari sahabat ini menunjukkan semangat mereka untuk meraih kebaikan. Kebaikan yang terkait dengan hadis ini adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. Ini adalah sebuah ghayah atau target atau cita-cita yang sangat mulia. Mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, syukur-syukur kalau kita juga bisa mendapatkan cinta dari manusia. Kalau keduanya bisa kita kumpulkan, maka itulah yang terbaik. Tapi kalau seandainya tidak bisa dikumpulkan, kalau kita mengejar cinta Allah, kita harus dibenci oleh manusia, maka kita tahu sikap apa yang harus kita lakukan, yaitu mendahulukan cinta Allah di atas cinta manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ridhallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa ardha anhu an-nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan kemurkaan manusia, maka Allah akan ridha padanya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepada dia. Wa man talaba ridha an-nasi bi sakhatillah, sakhitallahu anhu wa askhata anhu an-nas. Dan barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah, maka Allah akan murka padanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya suatu saat. Kita harus mengedepankan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena cinta dari Allah
kepada hambanya adalah hal yang paling penting. Sebagian ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang penting itu bukan engkau mencintai Allah, tapi yang penting adalah apakah Allah cinta kepadamu atau tidak. Kita bisa dengan mudah mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bisa jadi itu hanya sekedar klaim. Yang paling penting yang dijadikan patokan adalah kalau Allah mencintai kita, itu yang paling penting. Maka mereka mengatakan laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Yang dijadikan patokan bukan engkau mencintai, tapi engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Dan niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi dalam ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada mereka yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tanda cinta adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau orang mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya mereka mengaku cinta kepada Allah. Tapi kalau mereka bisa membuktikannya, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba yang sesungguhnya, yang sejati, yang hakiki, maka mereka mendapatkan yang lebih besar, yaitu cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih penting. Cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya lebih penting daripada cinta hamba kepada Allah. Karena cinta hamba kepada Allah bisa jadi hanya berupa klaim. Tapi kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka itu pasti tidak salah. Itu bukan cuma sekedar klaim. Itu benar-benar cinta dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah salah mencintai. Ya, jadi dalam hadis ini sahabat yang bertanya ini meminta kepada Rasulullah SAW agar ditunjukkan pada amalan yang jika beliau kerjakan maka beliau bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari manusia. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang cukup pendek. Beliau bersabda, "Izhad fid dunya yuhibbakallah." Zuhudlah dalam dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia, maka niscaya mereka akan mencintaimu. Apa itu zuhud? Zuhud secara bahasa artinya adalah sesuatu yang sedikit, sesuatu yang hina. Dikatakan syai'un zahid dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang kecil, sesuatu yang hina. Jadi zuhud adalah berpaling dari dunia karena kita menganggap dunia itu kecil. Karena kita menganggap dunia itu hina. Nah, ini adalah hakikat dari zuhud. Jadi kita berpaling dari dunia, tidak mementingkan dunia karena keyakinan bahwasanya dunia itu kecil dan dunia itu hina. Abu Sulaiman Ad-Dawrani rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang berselisih pendapat tentang apa itu zuhud. Orang-orang di Irak berselisih pendapat tentang apa itu zuhud. Sebagian dari mereka mengatakan zuhud adalah dengan tidak berjumpa dengan manusia. Sebagian lagi mengatakan zuhud adalah meninggalkan syahwat. Sebagian lagi mengatakan zuhud adalah dengan tidak kenyang saat makan. Adapun saya, kata Abu Sulaiman Ad-Dawrani, saya berpendapat bahwasanya zuhud adalah meninggalkan urusan yang menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala.
Atau dengan redaksi beliau, zuhud adalah meninggalkan apa yang membuatmu tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah pengertian zuhud menurut Abu Sulaiman Ad-Darani, dan ketika menukil riwayat ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala memuji pendapat Abu Sulaiman Ad-Darani ini. Beliau mengatakan, dan apa yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ini adalah sesuatu yang sangat bagus, dan ini mencakup semua arti zuhud, bagian-bagian dan macam-macamnya. Semuanya masuk dalam definisi yang disebutkan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, yaitu meninggalkan apa yang membuat kita tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian ulama membedakan antara wara' dengan zuhud. Mereka menjelaskan bahwasanya zuhud lebih tinggi derajatnya dibandingkan wara'. Karena dua kata ini sering disebutkan bersama. Di sebagian literatur para ulama salaf disebutkan babuz zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Ya, karena disebutkan bersama-sama maka mereka harus membuat definisi masing-masing. Kalau disebutkan tidak bersamaan dalam satu tempat, maka zuhud mencakup wara' dan wara' mencakup zuhud. Tapi ketika disebutkan di satu tempat yang sama seperti dalam penyebutan bab di sebagian kitab salaf ini, maka kita harus menyebutkan arti dari keduanya secara spesifik. Bab zuhdi wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Maka para ulama membedakan antara keduanya dengan mengatakan bahwasanya wara' adalah tarkuma yadhurrul akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan akhirat. Sedangkan zuhud adalah tarkuma la yanfa'u al-akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Nah, ini perbedaan yang cukup tipis, yang cukup detail. Jadi wara' adalah meninggalkan perkara yang membahayakan urusan akhirat kita. Apa yang membahayakan urusan akhirat kita? Dosa-dosa, kelalaian, syirik, bid'ah, minum khamr, zina, judi. Ini semuanya merugikan akhirat kita. Maka kalau kita meninggalkan perkara-perkara ini, berarti kita sudah melakukan yang namanya wara'. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat kita. Bisa jadi perkara itu tidak membahayakan akhirat kita. Itu bukan berupa dosa, tapi bisa jadi merupakan sesuatu yang sifatnya makruh atau sesuatu yang sifatnya mubah. Jadi boleh atau makruh, dibenci, tapi dia masih termasuk kategori boleh. Karena kalau kita membagi hukum menjadi dua, halal dan haram, maka makruh masih termasuk kategori halal. Jadi ada perkara-perkara yang makruh atau mubah, tapi seseorang meninggalkan hal tersebut. Ini mubah tapi saya tinggalkan. Ini makruh juga tapi saya lebih suka untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena itu tidak akan menambah pahala saya. Itu tidak bermanfaat untuk akhirat saya, maka saya meninggalkannya. Berarti orang tersebut sudah melakukan apa yang disebut sebagai zuhud. Jadi dengan demikian zuhud lebih tinggi kedudukannya daripada wara'. Karena wara' adalah meninggalkan perkara-perkara yang membahayakan urusan akhirat, sedangkan zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dalam urusan akhirat. Sementara sebagian ulama yang lain menafsirkan zuhud dengan ibarat atau dengan definisi yang lain. Abu Muslim Al-Khawlani, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Kitabuz Zuhud. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala memiliki kitab namanya Az-Zuhud. Jadi kitab yang khusus membahas tentang zuhud yang sedang kita bicarakan sore hari ini.
Maka beliau menukil dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, perkataan beliau, "Laisa az-zahadatu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal." Zuhud di dunia itu tidak hanya dengan mengharamkan yang halal atau meninggalkan harta. Wa innama az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqa mimma fi yadayk. Tapi zuhud di dunia itu adalah engkau meyakini apa yang di tangan Allah lebih dari apa yang ada di tanganmu. Engkau lebih percaya, engkau lebih yakin, lebih berharap dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dari apa yang ada di tangan kita. Jadi kita husnullon, kita yakin, ya, kita thiqah, ya, kita percaya dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih daripada apa yang ada di tangan kita. Wa idza usibta bi musibatin kunta ashadda raja'an li ajriha wa dhukhriha min iyyaha law baqiyat laka. Dan kalau engkau tertimpa suatu musibah, maka engkau lebih berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada harapanmu kalau seandainya musibah itu tidak terjadi. Kalau seandainya harta itu tidak hilang. Jadi saat kita tertimpa musibah karena hilangannya barang kita atau dicuri atau dirampok atau semacamnya, maka kita bisa menghadirkan ihtisab, yaitu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena musibah itu. Dan harapan kita ini lebih besar daripada harapan, ya, daripada harapan kita kalau seandainya harta itu tidak hilang. Ini tentunya bukan sesuatu yang mudah. Karena jiwa kita sangat cinta dengan harta. Jiwa kita memang secara alami dibuat seperti itu, diciptakan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai harta. Jadi saat harta kita hilang, maka kita berharap kalau seandainya harta itu tidak hilang, atau kita berharap seandainya harta itu bisa kembali, dan itu boleh-boleh saja, sah. Tapi seorang yang zuhud bisa menghadirkan perasaan ihtisab. Dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena musibah ini lebih besar daripada harapan dia kalau seandainya harta itu tidak hilang atau harta itu bisa kembali. Jadi dia saat tertimpa musibah dia langsung ingat bahwasanya di balik musibah ini ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penting daripada harta yang hilang. Pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih agung, lebih utama, lebih mulia daripada harta yang hilang tersebut. Maka dia bisa sampai ke tingkat ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan musibah yang terjadi, bahkan ketika harta hilang. Ini di hari-hari yang belakangan ini, ya, kita mendengar ada banyak saudara kita yang tertimpa musibah. Ada gempa bumi di sebagian wilayah Indonesia, ada banjir, yang itu semuanya menimbulkan kerugian. Ada kerugian nyawa, ada kerugian harta. Dan dalam kondisi seperti ini, kita hendaknya bisa menghadirkan perasaan ini. Zuhud adalah mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar daripada harapan kita kalau harta kita tidak hilang atau harta kita bisa kembali. Karena pahala besar yang bisa kita raih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita bisa sabar menghadapi ujian, gempa bumi atau banjir atau kebakaran, itu lebih penting, itu lebih besar, karena dia berhubungan dengan urusan akhirat kita. Kita bisa menumpuk pahala di sana. Untuk itulah kita hidup. Kita hidup untuk menumpuk pahala, memperbanyak pahala, untuk membangun rumah kita di akhirat. Maka saat kita tertimpa musibah, hendaknya kita ingat hal ini. Dunia ini kerdil. Harta kita yang hilang, rumah kita yang rusak,
atau bahkan nyawa keluarga kita yang diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berhubungan dengan urusan dunia. Itu kecil, itu kerdil. Seorang yang zuhud harus bisa menghadirkan perasaan bahwasanya pahala yang bisa dia raih dengan bersabar menghadapi musibah ini jauh lebih penting dan lebih besar. Nah, kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah ta'ala, inilah zuhud yang sesungguhnya. Dan Yunus bin Maisarah rahimahullah ta'ala menambahkan satu lagi. Jadi zuhud yang sesungguhnya itu yang pertama adalah meyakini apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih dari keyakinan kita pada harta yang ada di tangan kita. Satu. Kemudian yang kedua adalah mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena suatu musibah lebih besar daripada harapan kita akan kembalinya harta itu atau tidak terjadinya musibah itu. Yang ketiga, kata Yunus bin Maisarah, adalah tidak beda bagimu antara pujian dengan celaan saat engkau berada di atas kebenaran. Jadi, saat kita menjalankan kebenaran, kadang-kadang ada orang yang memuji kita. Kadang-kadang ada orang yang mencela kita. Nah, orang yang zuhud bisa untuk menganggap itu sama saja. Kenapa? Karena tidak penting pandangan manusia. Saat saya menjalankan suatu kebenaran, saat saya menjalankan sunnah Rasulullah SAW, saat saya menegakkan tauhid, saat saya menegakkan sunnah, saat kita menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka kita sedang mencari pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak mencari pujian manusia. Kita tidak mencari nama baik di mata manusia. Kita tidak ingin dilihat oleh mereka, kita tidak ingin didengar oleh mereka. Maka kalau ada orang yang memuji kita, kita ucapkan alhamdulillah, tapi bukan itu yang kita cari. Kalau ada orang yang mencela kita, kita katakan alhamdulillah, saya bisa berada di atas kebenaran, saya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Terserah manusia mau mencela. Kita tidak bisa larang mereka. Tapi yang paling penting adalah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan komitmen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena keikhlasannya orang yang zuhud tidak terpengaruh lagi oleh pujian manusia atau celaan mereka. Itu sama bagi orang yang zuhud. Kemudian setelah menukilkan athar-athar ini, Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya para ulama tadi telah menafsirkan zuhud di dunia dengan 3 perkara yang ketiga-tiganya merupakan amalan hati. Allahu Akbar. Jadi yang pertama adalah meyakini apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih dari keyakinan kita terhadap apa yang kita miliki sendiri, yang ada di tangan kita. Ini adalah amalan hati yang intinya adalah menganggap remeh manusia, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah lebih besar dari harapan kita kepada manusia, termasuk apa yang ada di tangan kita sendiri. Karena zuhud adalah berasal dari kata kecil, sedikit, hina. Jadi penafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani dan juga oleh Yunus bin Maisarah adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada harapan kita kepada manusia. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah dan kita menganggap remeh manusia. Kita menganggap remeh dunia. Jadi kita tidak bergantung kepada manusia. Tidak bergantung kepada harta manusia, apa yang ada di tangan mereka. Tapi kita lebih berharap dan bergantung kepada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan hati yang kedua adalah jika kita tertimpa musibah, maka kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran kita menghadapi musibah itu lebih dari harapan kita kalau seandainya musibah tidak terjadi atau harta kita kembali lagi.
Ini juga berupa harapan. Harapan itu adalah amalan hati. Roja adanya di hati kita. Cukup dengan mengolah hati kita. Saat kita tertimpa musibah, kita olah hati kita. Ya Allah, ada pahala besar di balik musibah ini, ya Allah. Maka aku tidak begitu sedih dengan musibah ini. Biarlah harta itu hilang. Biarlah rumah itu terbakar. Biarlah rumah itu kena gempa. Yang penting imanku tetap. Yang penting aku mendapatkan pahala yang besar di sisimu, ya Allah. Nah, ini mengolah hati dengan roja, mengolah hati dengan harapan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan hati yang ketiga adalah tidak peduli dengan celaan orang atau pujian mereka. Sebelum kita berpindah yang ketiga. Jadi kalau kita bisa mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita berharap kepada pahala dari Allah lebih besar dari harapan kita kepada harta yang kita miliki agar bisa kembali. Maka itu tidaklah terjadi kecuali kalau kita memiliki keyakinan yang sempurna. Dan ini adalah termasuk bagian dari zuhud, karena intinya adalah meremehkan harta. Jadi kita menganggap harta kita di dunia ini adalah sesuatu yang kecil, sedikit dan remeh. Maka itu zuhud. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW dalam doa beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, bagilah untuk kami dari rasa takut dan khasyah kepadamu yang hal itu bisa membuat kami terhalang dari maksiatmu. Ya Allah, bagilah untuk kami rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagilah untuk kami ketaatan kepadamu yang dengannya Engkau membuat kami sampai ke surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Dan bagilah untuk kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan untuk kami. Allahu Akbar. Ini doanya Rasulullah SAW. Jadi beliau meminta kepada Allah agar jika tertimpa musibah dunia, maka musibah dunia itu menjadi ringan. Karena apa? Karena yakin. Yakin pada apa? Yakin pada akhirat. Yakin pada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran kita menghadapi musibah itu. Karenanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah mengatakan, "Man zahida fid dunya hanat 'alaihil musibat." Barang siapa yang zuhud di dunia, maka terasa ringan baginya musibah-musibah yang menimpa. Sedangkan amalan hati yang ketiga adalah tidak peduli dengan pujian atau celaan manusia selagi kita berada di atas kebenaran. Jadi ini adalah amalan berupa cuek kepada pujian manusia, tidak menganggap celaan manusia, cuek, tidak peduli. Kenapa? Karena kita fokus pada pahala dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini intinya adalah merendahkan pujian manusia dan kedudukan mereka. Jadi bukan berarti mengejek mereka, merendahkan mereka, tidak. Tapi kita tidak mementingkan pujian mereka. Kita tidak mementingkan dan mengutamakan kedudukan mereka. Tapi lebih mementingkan Allah Subhanahu wa taala, mementingkan pujian Allah, mementingkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari pujian dan kedudukan manusia. Jadi ini juga adalah hakikat dari zuhud, karena zuhud adalah menganggap remeh, menganggap kecil dunia. Termasuk diantaranya adalah pujian-pujian manusia dan celaan-celaan mereka, serta juga adalah kedudukan mereka.
Kita tidak pentingkan itu, kita anggap remeh, kita anggap kecil, kita anggap hina. Yang penting bagi kita adalah urusan akhirat dan pujian serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya para ulama, di antaranya Abu Muslim Al-Khawlani dan Yunus bin Maisarah, menafsirkan zuhud dengan 3 amalan hati. Yang pertama adalah yakin pada apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala lebih dari keyakinan kita pada apa yang kita miliki sendiri. Yang kedua adalah yakin dengan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berharap pada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari harapan kita kepada harta kita agar kembali, atau harapan kita agar musibah tidak terjadi. Yang ketiga adalah cuek, tidak memperdulikan pujian manusia atau celaan mereka selagi kita berada di atas kebenaran. Nah, ini adalah hakikat zuhud menurut para ulama, yang intinya adalah zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita atau menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Islam selalu mendorong kita untuk mengejar akhirat. Akhirat adalah yang paling penting. Dan pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk menganggap remeh dunia, mencela mereka yang mendahulukan dunia di atas akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah." Sama sekali tidak. Jangan seperti itu. Tapi kalian mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Allah juga berfirman, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat. Dia juga mengatakan, "Wa innahu li hubbil khairi lasyadid." Dan sesungguhnya manusia itu sungguh sangat mencintai harta. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Tapi kalian mengedepankan kehidupan dunia dan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain banyak sekali tentang hal ini. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu pasar dan orang-orang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pasar itu melewati seekor anak kambing yang telinganya terputus dan sudah menjadi bangkai. Marra bijadiyin asakka mayyitin. Beliau melewati seekor anak kambing yang sudah menjadi bangkai dan telinganya terputus. Maka Nabi Muhammad SAW mengambil bangkai anak kambing itu, kemudian mengangkatnya dan mengatakan kepada para sahabat beliau, "Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham?" Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? Maka para sahabat yang bersama beliau ini menjawab, "Wahai Rasulullah, siapa yang mau membelinya dengan 1 dirham? Apa yang bisa kami lakukan dengan bangkai anak kambing ini?" Maka Rasulullah SAW kembali bertanya, "Atuhibbuna annahu lakum?" Apakah kalian ingin memiliki bangkai kambing ini atau bangkai anak kambing ini? Maka para sahabat mengatakan, "Wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asak." Wahai Rasulullah, kalau seandainya kambing ini masih hidup, maka ada aib di dalamnya karena kambing ini telinganya terputus. Bagi orang-orang Arab, kambing seperti itu sudah tidak sempurna lagi, itu aib.
Fakaifa wa huwa mayyit? Lantas bagaimana sedangkan anak kambing ini selain telinganya putus, dia juga sudah menjadi bangkai. Jadi para sahabat menunjukkan mereka tidak mau memiliki. Apalagi disuruh membeli. Hidup saja menjadi aib, apalagi sudah menjadi bangkai. Jadi mereka meremehkan. Mereka menganggap remeh dan menilai remeh anak kambing yang sudah menjadi bangkai ini. Maka saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi lad-dunya ahabbu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, sungguh dunia lebih remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada remehnya bangkai anak kambing ini bagi kalian. Jadi kita semuanya sepakat menganggap bahwasanya bangkai anak kambing itu tidak bernilai, remeh, hina. Kita ingin segera membuangnya. Maka kalau kita memiliki perasaan seperti itu pada bangkai anak kambing yang terputus telinganya, ketahuilah bahwasanya dunia lebih remeh di mata Allah Subhanahu wa taala dibanding bangkai anak kambing itu di mata kita. Ini penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sementara dalam riwayat Muslim yang lain dari Al-Mustawrid Al-Fihri, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. Dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat tidak lebih kecuali seperti kalau seorang di antara kalian meletakkan telunjuknya atau meletakkan jarinya di laut, kemudian hendaklah dia melihat seberapa air yang bisa dia ambil. Kalau kita memasukkan jari kita ke air di lautan yang sangat banyak, kita ambil, maka kita hanya bisa mengambil sedikit air. Mungkin ada cukup banyak yang terangkat tapi kemudian jatuh. Jatuh ketika diangkat, yang bertahan di sini hanya sangat sedikit sekali. Nah, itulah perbandingan dunia dengan akhirat. Seperti perbandingan air yang berhasil kita ambil dengan jari kita dibandingkan air di lautan yang sangat banyak. Jadi dunia sangat kerdil. Dunia sangat kecil. Alangkah ruginya kalau kita tenggelam menyibukkan diri dengan dunia ini sehingga melalaikan urusan akhirat kita, yang merupakan urusan terbesar kita, yang merupakan kehidupan yang hakiki, yang merupakan alam yang sejati, yang kehidupan kita di sana abadi selamanya. Di dunia ini kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sangat jarang yang melewati 70 tahun. Ada yang berumur 70, 80, ya sedikit sekali yang melewati umur 100 tahun, lebih sedikit lagi. Tapi kehidupan akhirat kita terhitung sejak nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan terus abadi. Ada alam barzakh, alam kubur. Setelah itu ketika kiamat dibangkitkan, ketika kiamat terjadi, maka itulah awal kehidupan akhirat, dan itu tidak akan habis sama sekali. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 1000 tahun, 1.000.000 tahun. Tidak ada batasnya. Maka mana bandingan antara 100 tahun dengan 1000 tahun? 100 tahun dengan 1.000.000 tahun. Ini 100 tahun dibandingkan alam yang abadi, yang tidak ada habisnya. Yang kalau kita bahagia di sana, kita akan bahagia untuk selamanya. Tapi kalau kita sampai sengsara di sana, na'udzubillah min dzalik, maka bisa jadi kesengsaraan itu adalah kesengsaraan yang abadi. Ada yang tengah-tengah, yaitu sengsara dahulu kemudian bahagia di akhirat. Bahagia di akhirnya, yaitu jahannamiyun, orang-orang yang masuk neraka jahanam dahulu baru kemudian dikeluarkan dan akhirnya menikmati surga. Tapi kan ada orang-orang yang kekal di akhirat dalam kesengsaraan. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sibuk dalam urusan dunia kita, tenggelam dalam urusan dunia kita, kemudian kita melalaikan akhirat, sehingga kita tidak sempat memikirkan
rumah kita di akhirat. Tidak sempat untuk membangun istana kita di akhirat karena kita tenggelam dalam urusan dunia kita. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian mendahulukan, mengedepankan kehidupan dunia, dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Ini ayat yang hampir setiap pekan kita dengar dari imam saat sholat Jumat. Imam membaca ayat ini mengingatkan kita dalam surat Al-A'la. Maka hendaknya kita ingat. Kita setiap pekan diingatkan. Bahkan juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sering diingatkan. Dan itulah Islam. Islam itu pada intinya adalah mengingatkan kita untuk mementingkan akhirat kita. Untuk zuhud di dunia. Ya, kita meremehkan dunia kita, jangan mementingkan dunia kita, tapi kita jadikan itu yang nomor sekian setelah urusan akhirat kita. Nah, kalau kita bisa mementingkan urusan akhirat kita, kita bisa memberikan dunia porsi yang secukupnya. وَابْتَغِي فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Dan kejarlah apa yang Allah berikan kepadamu berupa urusan akhirat. وَابْتَغِي فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Dan jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Nah, kalau kita bisa mementingkan urusan akhirat kita, kemudian tidak melupakan dunia, tapi sekedar memberikan porsinya yang secukupnya saja, maka itulah zuhud yang dimaksudkan dalam hadis ini. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah dalam dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau kita bisa mewujudkan hal itu, bisa mementingkan akhirat kita dan mengalahkan urusan dunia kita, maka berarti kita sudah zuhud. Dan zuhud seperti ini adalah sebab cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ini menunjukkan bahwasanya salah satu sebab cinta Allah kepada kita adalah kalau kita mau zuhud di dunia, kalau kita mau mendahulukan akhirat kita dan tidak mengedepankan dunia kita di atas akhirat. Itu adalah cara mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat cinta. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah memiliki cinta. Yuhibbakallah, Allah akan mencintaimu. Berarti Allah memiliki sifat cinta, maka kita menetapkan sifat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat cinta yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita salah prioritas, kalau kita mendahulukan dunia kita dan mengalahkan akhirat, maka berarti kita tidak zuhud di dunia. Mungkin kita tidak akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta Allah didapatkan dengan mengedepankan akhirat, bukan mengedepankan dunia. Dan bisa jadi dengan tenggelam dalam urusan dunia, cinta kepada akhirat lepas dari hati kita. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, man ahabba ad-dunya wa sarrathu kharaja hubbul akhirati min qalbi. Barang siapa yang mencintai dunia dan menyenanginya, maka cinta akhirat akan keluar dari hatinya. Jadi susah untuk menyatukan dua-duanya dalam hati kita. Cinta akhirat tapi juga cinta dunia. Tidak bisa, kata beliau. Kalau kita cinta dunia, maka cinta akhirat akan lepas. Maka seorang yang bijak, seorang yang berakal akan mendahulukan cinta akhirat di atas cinta dunia. Sementara Aun bin Abdullah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ad-dunya wal akhiratu fil qalb kakaffatayil mizan. Dunia dan akhirat di hati kita itu seperti dua bagian timbangan. Ya, ada sisi kanan dan ada sisi kiri. Biqadri ma tarjuhu ihdahuma takhiful ukhra.
Ya, kalau salah satunya berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Jadi dunia dan akhirat kita di hati kita, dunia dan akhirat di hati kita itu seperti dua sisi timbangan. Kalau ada satu yang berat, maka yang lain akan menjadi lebih ringan. Kalau yang satu turun, maka yang lain akan naik. Artinya, kalau kita mengedepankan cinta dunia, ya, kita berat pada dunia kita, maka akhirat kita otomatis akan menjadi lebih ringan. Sebaliknya, kalau kita mengedepankan akhirat dengan memberati urusan akhirat kita beratkan, maka otomatis dunia akan terangkat dan menjadi ringan. Dan ini adalah pilihan yang diinginkan oleh Islam. Kita mendahulukan akhirat kita, mementingkan akhirat kita, dan jangan sampai sebaliknya. Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala mengatakan, innamad dunya wal akhiratu karajulin lahum ra'atan. Dunia dan akhirat itu seperti seorang pria yang memiliki dua istri. In arda ihdahuma askhatal ukhra. Kalau dia membuat ridha salah satunya, maka yang lain akan marah. Kalau dia membuat senang salah satu istrinya, maka istri yang kedua akan marah. Jadi tidak bisa kita memberikan cinta yang sama ke dua istri itu. Ya, jadi inilah gambaran para ulama tentang bagaimana menggabungkan antara dunia dengan akhirat di dunia. Tidak mungkin. Kalau kita beratkan dunia kita, maka akhirat yang akan tertinggal. Kalau kita mementingkan akhirat kita, maka insya Allah dunia yang akan terkalahkan. Dan Islam mengajari kita, Allah mengajari kita, Rasulullah SAW menuntun kita agar mendahulukan akhirat kita dan mengedepankannya di atas urusan dunia kita yang kerdil dan kecil. Itulah yang logis. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Ya, ini adalah potongan hadis yang pertama. Adapun yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya manusia semuanya dibuat cinta harta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarah min adh-dhahabi wal fiddah," sampai akhir ayat. Dan dihiasi untuk manusia cinta kepada syahwat berupa wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin, berupa anak-anak, ya, syahwat atau kenikmatan, dicintai, dihiasi untuk manusia, telah dihiaskan untuk manusia cinta kenikmatan berupa wanita, anak-anak, atau harta yang banyak berupa emas dan perak, sampai akhir ayat yang cukup panjang. Jadi setiap manusia majbul, diciptakan dalam keadaan cenderung kepada harta dan mencintainya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan caranya agar kita mendapatkan cinta manusia adalah dengan zuhud pada apa yang mereka miliki. Wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh orang-orang, niscaya mereka akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang mereka miliki, artinya jangan mengejar apa yang mereka miliki. Jangan rebut apa yang mereka miliki. Biarkan kekuasaan mereka. Biarkan harta mereka nikmati, mereka miliki. Kita tidak perlu merebut atau menyerang mereka. Kalau kita merebut kekuasaan mereka, mereka akan merasa memiliki kepentingan. Mereka merasa terserang. Mereka merasa terancam. Maka mereka akan membenci kita. Kalau kita berusaha mengalahkan bisnis seseorang atau menjadi lebih kaya dari dia, apalagi menyerang harta mereka, maka tentunya mereka tidak akan suka. Tapi kalau kita menjalankan apa yang menjadi wasiat Rasulullah SAW di sini,
Zuhud pada apa yang mereka miliki berupa nikmat harta, nikmat kekuasaan, takhta, termasuk wanita bahkan. Wanita yang dimiliki oleh orang lain, jangan dikejar. Maka kalau kita bisa menjaga adab itu, kita bisa tunjukkan bahwasanya kita tidak menyerang mereka, kita tidak mengancam mereka. Maka mereka merasa aman. Syukur kalau kita yang memberi mereka justru. Tangan kita di atas. Kita bantu orang lain, kita bersedekah, zakat, infak. Maka insya Allah itu akan membuat mereka mencintai kita, karena memang manusia semuanya diciptakan dalam keadaan mencintai harta. Maka untuk bisa mendapatkan cinta mereka, maka kita harus zuhud kepada apa yang mereka miliki berupa harta, takhta, wanita, atau yang lain. Ya, dan ini bisa kita buktikan di masyarakat. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, la tazalu kariman 'alan nas. Engkau masih terhormat di mata manusia. Orang-orang masih memuliakanmu. Malam ta'ata ma fi aidihim. Aslinya malam tata'ata. Tapi dipendekkan menjadi malam ta'ata ma fi aidihim. Taknya satu dihilangkan. Selagi engkau tidak mengambil apa yang ada di tangan mereka. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اسْتَخَفُّوا بِكَ وَكَرِهُوا حَدِيثَكَ أَوْ أَبْغَضُوكَ. Orang-orang masih memuliakanmu, menghormatimu, selagi engkau belum mengambil sesuatu yang ada di tangan mereka. Dan kalau engkau melakukan itu, engkau mengambil mereka, engkau mengancam mereka, maka mereka meremehkanmu. Mereka tidak suka untuk berbicara denganmu, dan mereka akan membencimu. Itu sifat manusia, manusiawi. Kalau kita menghormati mereka, kita membuat mereka merasa aman, tidak terancam, mereka akan menghormati kita. Mereka akan cinta kepada kita. Sebaliknya kalau kita membuat mereka terancam, mereka juga akan membenci kita. Intinya seperti itu. Sebaliknya kalau kita bisa menyumbang mereka, membantu mereka, bersedekah kepada mereka, memberikan zakat kepada mereka, atau memberikan wakaf untuk mereka, maka itu tentunya akan lebih mudah membuat orang-orang cinta. Ini juga sebagaimana dicerminkan oleh sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh seorang Badui atau A'rabi kepada penduduk Basrah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Orang Badui ini bertanya kepada penduduk Basrah, "Man sayyidu ahli hadhihi al-qaryah?" Siapa pemimpin desa ini? Maksudnya desa Basrah. Basrah adalah sebuah kota kecil di selatan Irak. Sebuah kota kecil di bagian selatan Irak. Maka orang-orang mengatakan pemimpin desa ini adalah Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan, mereka mengatakan Al-Hasan. Maksudnya adalah Al-Hasan Al-Basri. Karena Al-Basri artinya orang Basrah. Al-Hasan yang berasal dari Basrah, di Irak. Qala bima sadahum. Orang Badui ini bertanya kepada mereka lagi, apa yang membuat Al-Hasan dianggap sebagai pemimpin kota Basrah? Maka orang-orang di Basrah mengatakan, ihtajan nasu ila ilmi wastaghna huwa an dunyahum. Orang-orang Basrah semuanya membutuhkan ilmunya Hasan Al-Basri. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri tidak butuh dengan dunia mereka. Jadi Al-Hasan Al-Basri menyumbang ilmu kepada mereka. Hal yang sama juga bisa terjadi kalau kita menyumbang kebaikan berupa harta atau yang lain. Tenaga bisa jadi, ide, pikiran. Itu semuanya membuat orang-orang cinta kepada kita. Mereka merasa dibantu. Sebaliknya istaghna huwa an dunyahum. Sebaliknya Al-Hasan Al-Basri tidak butuh dengan dunia mereka. Orang-orang merasa aman,
merasa tidak terancam. Al-Hasan Al-Basri tidak mengambil harta mereka, tidak mengancam kekayaan mereka, tidak mengancam kekuasaan mereka. Maka mereka begitu menghormati Al-Hasan Al-Basri. Mereka menganggap pemimpin yang sesungguhnya untuk kota Basra adalah Al-Hasan Al-Basri. Meskipun secara de facto beliau bukan pemimpin, beliau bukan pemerintah, beliau bukan pejabat di sana. Tapi beliau dianggap sebagai pemimpin yang secara de jure beliau bukan pemimpin, tapi secara de facto beliaulah yang dianggap sebagai pemimpin dan orang yang paling dihormati dan dihargai. Kenapa? Karena beliau tidak butuh dengan harta mereka. Beliau zuhud pada apa yang dimiliki oleh manusia. Beliau zuhud pada apa yang dimiliki oleh penduduk Basrah. Maka sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya orang-orang akan mencintaimu. Itu sudah dirasakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan aturan yang sama berlaku untuk kita. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita zuhud dalam urusan dunia kita. Dan kalau kita ingin manusia mencintai kita, hendaknya kita zuhud pada apa yang mereka miliki. Masya Allah, sebuah kaidah kehidupan yang agung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhuma. Dan karenanya tidak heran kalau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjadikan hadis ini sebagai hadis nomor 31 dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam. 40-an hadis tentang dasar-dasar Islam dan pokok-pokok hukum agama. Dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk menimba kebaikan dari Rasulullah SAW. Ya, semangat para sahabat untuk bisa mendapatkan cinta Allah dan cinta manusia. Yang kedua, penetapan sifat mahabbah atau cinta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat mahabbah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat cinta, sifat mahabbah. Allah memiliki sifat cinta tanpa kita nafikan, tanpa kita serupakan dengan sifat makhluk, tanpa kita pertanyakan seperti apa bentuk persisnya. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya kalau Allah mencintai seorang hamba, maka itu adalah tanda kebaikan untuk hamba tersebut. Jadi mengejar cinta Allah adalah cita-cita yang sangat agung dan mulia. Ini adalah cita-cita yang harus menjadi incaran setiap muslim, mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwasanya di antara sebab cinta Allah kepada kita adalah dengan zuhud di dunia. Ya. Yang kelima, bahwasanya intisari dari zuhud di dunia adalah meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intisari zuhud adalah meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyibukkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendahulukan akhirat di atas dunia. Ini adalah inti dari zuhud. Itulah yang akan bisa membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang selalu dimotivasi oleh Islam. Jadi Islam selalu memotivasi kita untuk jangan salah prioritas. Dahulukan akhirat, jangan tenggelam dalam urusan dunia dan memberikan porsi yang terlalu besar untuk urusan dunia kita. Yang keenam, bahwasanya cara untuk mendapatkan cinta manusia adalah dengan zuhud terhadap apa-apa yang mereka miliki. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, di mana beliau memberikan sumbangan ilmu kepada masyarakat sekitar beliau, sementara di saat yang sama beliau zuhud terhadap apa yang mereka miliki berupa kenikmatan dunia. Mereka merasa aman, mereka merasa
tidak terancam, sehingga akhirnya mereka mencintai Al-Hasan Al-Basri dan menganggap beliau sebagai pemimpin sejati kota Basrah dan mencintai beliau. Ya, kemudian yang ketujuh, bahwasanya mengumpulkan antara cinta Allah dengan cinta manusia adalah cita-cita yang sangat agung. Namun kalau kita tidak bisa menggabungkan keduanya, maka kita harus mendahulukan cinta Allah di atas cinta manusia, sebagaimana kita mendahulukan cinta akhirat di atas cinta dunia kita. Dan itulah hakikat zuhud yang merupakan intisari dari hadis nomor 31 Arba'in Nawawiyah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Hafizakallah ta'ala ya Ustaz, atas syarah dan penjelasan dari hadis yang ke-31 terkait dengan hakikat zuhud dalam kehidupan di dunia. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan ini dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawi yang ke-31, dan kita angkat untuk pertanyaan pertama via telepon. Taib, silakan, sudah masuk? Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Ummu Zahri Riau. Ahlan, silakan ya, Uma. Terima kasih. Ini, saya sebagai orang awam, yang bisa saya lakukan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, seperti salat malam dan salat wajib serta puasa sunnah lainnya. Akan tetapi hati saya merasa senang dengan saya bisa mencari nafkah, dan alhamdulillah dilapangkan oleh Allah untuk membiayai pendidikan anak saya. Apakah dengan saya senang dengan kehidupan yang ada ini, apakah itu termasuk cinta dunia, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Umu, mohon maaf sebentar. Diperjelas kesenangan dalam mencari nafkah maksudnya ya? Taib. Kita akan simak jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami dan didengar jelas oleh Ustaz. Baik, silakan Ustaz Anas. Ya, jadi Islam mendorong kita untuk tidak melupakan dunia. Jadi dalam ayat yang sudah saya sebutkan di atas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Dan jangan kalian lupakan bagian kalian dari dunia. Juga dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa inna li jismika 'alaika haqqan." Ketika ada seorang sahabat yang sibuk dengan ibadah, selalu ibadah sampai melupakan fisik beliau sendiri, maka beliau mengatakan, "Wa inna li jismika 'alaika haqqan." Ada hak badanmu yang harus dipenuhi. Ada hak fisik yang harus dipenuhi. Jangan terlalu diforsir, jangan terus sholat sepanjang malam. Ada waktunya istirahat. Rasulullah SAW juga qiyamul lail, tapi beliau memberikan waktu istirahat yang cukup untuk badan beliau. Maka demikian juga masalah pekerjaan, masalah nafkah, yang tentunya kita tidak bisa hidup tanpa itu. Bahkan bisa jadi mencari nafkah adalah kewajiban kita sebagai orang tua, atau barangkali sebagai single parent, sebagai orang tua tunggal. Yang kalau kita tidak lakukan mencari nafkah itu, maka ada kewajiban yang tidak kita tunaikan. Anak-anak kita tidak bisa makan, anak-anak kita tidak bisa mendapatkan hak pendidikan mereka yang seharusnya. Maka berarti di situ kita tidak hanya meninggalkan dunia, tapi juga meninggalkan akhirat. Karena ada kewajiban yang Allah bebankan pada kita berupa memberi nafkah, memberikan pendidikan yang tidak bisa kita berikan. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dunia sama sekali. Yang diminta oleh Islam adalah prioritas. Jadi kita prioritaskan urusan akhirat kita di atas urusan dunia kita. Jangan sampai terbalik.
Kita mengedepankan urusan dunia sampai lupa dengan urusan akhirat. Untuk bisa mendapatkan sepiring nasi atau sekarung beras, kita harus berbohong, kita harus korupsi, kita harus mencuri dan sebagainya. Ini namanya mengedepankan dunia di atas kehidupan akhirat. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW juga, mereka berusaha, mereka bekerja, mereka berdagang. Bahkan ada sebagian dari mereka yang menjadi konglomerat pada zamannya. Dan itu bukan aib untuk mereka. Kenapa? Karena mereka tetap mementingkan akhirat. Jadi harta mereka dunia banyak, tapi amalan mereka di akhirat lebih banyak lagi. Jadi kesibukan mereka di dunia tidak membuat mereka lupa akan kehidupan akhirat mereka. Mereka tetap sholat berjamaah, menjalankan sholat wajib, tetap puasa Ramadan, tetap berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan sebuah kaidah yang penting. Jadi tidak masalah, kata beliau, kita memiliki harta yang banyak. Tidak masalah kita senang dengan harta yang kita peroleh. Bahagia karena kita bisa memberikan makan yang layak untuk anak-anak kita. Kita bisa membiayai pendidikan anak kita sampai mereka mandiri. Tidak masalah kita bahagia. Tapi kata beliau, cukup pegang harta itu di tangan, jangan masukkan ke hati. Nah, jadi taruh harta di tangan, jangan masukkan ke dalam hati. Jadi cukup harta di tangan. Harta cukup di rekening. Harta cukup di tabungan kita saja. Jangan sampai masuk ke hati sehingga akhirnya berpengaruh kepada salah prioritas, sehingga akhirnya kita tenggelam cinta dunia sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban akhirat kita. Jadi intinya tidak masalah kita bekerja, kita bergembira dengan hasil kerja kita. Kita bergembira ini juga ibadah ya, kita bersyukur kepada Allah. Jadi gembira kita geser menjadi bersyukur kepada Allah dengan hati kita. Bergembira karena nikmat Allah itu adalah ibadah. Itu tidak masalah, itu dosa, itu bukan dosa, itu bukan aib. Justru itu adalah pahala kalau kita mensyukuri nikmat Allah dengan kegembiraan itu. Jadi itu tidak masalah, yang penting kita tidak salah prioritas dengan akhirnya terlena. Ketika kita merasakan nikmatnya uang, nikmatnya rupiah, nikmatnya dinar, dirham, emas dan perak, akhirnya kita tenggelam dengan urusan dunia kita sehingga akhirnya melalaikan kehidupan akhirat kita. Jadi bisa jadi awalnya boleh, tapi akhirnya kita tertarik dengan urusan dunia semakin kuat sehingga akhirnya urusan akhirat kita semakin terbengkalai, semakin lemah. Jadi kalau kita umpamakan dua sisi timbangan tadi, dunia kita semakin berat, semakin tenggelam, sementara akhirat kita menjadi semakin terabaikan, jadi semakin terangkat ke atas. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh Islam. Jadi harus seimbang, dan seimbang itu artinya bukan sama-sama 50% tidak. Seimbang dalam Islam sini artinya adalah mendahulukan dunia, mendahulukan akhirat, dan menjadikan urusan dunia kita tidak lebih penting daripada urusan akhirat kita. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban yang disampaikan. Barakallahu fik. Demikian umum yang bertanya, dan juga bagi pendengar yang lain yang menyimak, barakallahu fikum. Baik, kita angkat untuk telepon yang kedua, masih dalam pembahasan hadis arba'in yang ke-31 terkait tentang hakikat zuhud. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abu Aisyah, sedang dalam perjalanan. Baik, Abu Aisyah, silakan pertanyaannya langsung. Barakallahu fikum, Ustaz. Jazakallahu khair. Mohon izin bertanya, dengan definisi zuhud tadi, dan kondisi saat ini mungkin sebagai kepala rumah tangga harus bekerja di mana sebagian besar waktu kita di kantor gitu, dan alhamdulillah yang wajib-wajib masih bisa dikerjakan. Apakah, dan dari tadi penjelasan Ustaz bahwa kalau lihat dari cerminan para sahabat, bagian besar waktunya digunakan untuk beribadah. Apakah dengan kondisi kita saat ini bisa dikatakan sudah zuhud terhadap dunia, dengan yang wajib-wajib dikerjakan,
Kemudian yang kedua, apakah kita boleh berdoa Ustaz untuk diberikan kemudahan atas urusan-urusan dunia kita Ustaz? Demikian, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Aisyah. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama tentang doa ya, tentang doa agar kita dimudahkan dalam urusan-urusan dunia kita. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang beliau ajarkan adalah Allahumma aslih dinana alladhi huwa asmatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami, yang merupakan perisai urusan-urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Dan perbaikilah untuk kami, dunia kami yang di dalamnya kami hidup. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW mengajari kita untuk berdoa agar urusan-urusan dunia kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau urusan-urusan kita sulit, kita terhimpit dengan berbagai masalah, bisa jadi itu membuat kita kufur. Belum tentu kondisi itu sesuai untuk kita, maka Allah yang lebih tahu dengan kondisi apa yang lebih baik untuk kita. Biasanya sebagian besar orang itu lebih cocok untuk menjadi orang yang mampu. Ya, orang yang mampu, orang yang punya kecukupan rezeki. Dan kalau dia diuji dengan kesulitan, maka dia akan berubah, dia akan jatuh imannya. Maka tidak masalah kita berdoa kepada Allah SWT agar rezeki kita dimudahkan. Nabi Muhammad SAW juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba, dan rezeki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau ucapkan setiap pagi. Jadi gak ada masalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar urusan dunia kita dimudahkan. Kemudian satu lagi yang perlu kita ingat adalah bahwasanya ibadah itu maknanya luas. Ibadah itu bukan hanya sholat atau membaca Al-Quran atau puasa dan zakat. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridhoi, berupa amal kebaikan, berupa amalan anggota tubuh, baik yang dilakukan oleh hati, tangan, atau baik berupa amalan hati, mulut, atau anggota tubuh kita yang lain, baik yang lahir maupun yang batin. Ini semuanya disebut sebagai ibadah. Jadi saat Anda pergi kerja, itu jangan hanya dilihat sebagai sebuah amalan duniawi. Ketika Anda pergi bekerja, Anda sedang menunaikan kewajiban mencari nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga Anda sebagai kepala keluarga. Berarti Anda berangkat kerja itu ibadah. Ketika Anda berangkat, Anda mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya, itu ibadah juga. Anda mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hati Anda tawakal kepada Allah, pasrah semuanya. Sambil berangkat kerja, mungkin naik KRL atau naik motor, kita olah hati kita dengan berharap turunnya rezeki dari Allah SWT pada hari itu. Jadi hati kita gemuruh dengan harapan. Ya Allah, aku berharap turunnya rezekimu yang melimpah hari ini, ya Allah. Aku berharap daganganku laris hari ini, ya Allah. Terus ketika seorang petani di kebunnya, ya, dia bekerja sambil berzikir. Ini yang sering kita lupakan. Jadi kerja, kalau bisa lisan kita sambil melantunkan zikir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ayat kursi, membaca Al-Ikhlas. Ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan sambil kita bekerja. Ini sayangnya sering kita lupakan. Jadi dengan
dengan persepsi seperti ini, dengan paradigma seperti ini, kita akan pahami bahwasanya saat kita bekerja dari awal sampai akhir itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepanjang hari Anda beribadah, meskipun orang melihat Anda kerja. Nah, seperti itulah para sahabat Rasulullah SAW. Mereka bekerja, tapi hati mereka bergemuruh dengan amalan. Kan bisa kita sambil bekerja, hati kita gemuruh dengan harapan kepada Allah, gemuruh dengan tawakal kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah. Zikir kita, lisan kita terus bergerak, berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu semuanya adalah ibadah. Ya, kita tentunya tidak sama dengan para sahabat. Para sahabat jauh lebih baik daripada kita. Tapi kita bisa tasyabbuh dengan mereka. Ya, kita bisa tetap mendahulukan urusan akhirat kita di atas urusan dunia kita. Kita bisa menolong mereka untuk zuhud dalam urusan dunia dengan tidak mementingkan dunia, tidak tenggelam dalam urusan dunia kita. Sehingga saat kita sedang bekerja pun kita berusaha untuk menjadikan amalan dunia itu menjadi amalan akhirat, menjadi ladang pahala. Seperti contohnya tadi, Anda bekerja tapi ada banyak sekali dimensi amal soleh. Selama Anda bekerja berapa, 7 jam, 8 jam, 9 jam di kantor, atau di toko, atau di lapak, atau di sawah, itu semuanya adalah ladang untuk amal soleh yang insya Allah menjanjikan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya adalah kita jangan sempit dalam memahami arti ibadah. Ibadah itu artinya sangat luas, dan para sahabat pun dahulu juga bekerja. Mereka profesional. Mereka menjalankan tugas mereka dengan baik. Tapi mereka tidak tenggelam dalam urusan dunia itu dan menjadikan amalan-amalan dunia mereka juga diiringi oleh amalan-amalan akhirat. InsyaAllah dengan begitu kita tetap bisa mencapai derajat zuhud dalam urusan dunia kita, meskipun kelihatannya setiap hari kita sibuk dengan urusan dunia. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasan yang disampaikan dan nasihat yang bermanfaat. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di sore hari ini Ustaz. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian sore ini, silakan Ustaz. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita belajar bersama tentang sebuah prinsip penting dalam Islam, yaitu prinsip tentang bagaimana kita bisa meraih cinta dari Allah dan cinta dari manusia. Dan jawabannya singkat, untuk bisa meraih cinta dari Allah, salah satu jalannya adalah dengan zuhud dalam urusan dunia. Menjadikan akhirat sebagai urusan terpenting kita dan jangan tenggelam dalam urusan dunia serta menjadikannya sebagai urusan utama kita. Kemudian agar kita bisa dicintai oleh manusia, caranya adalah dengan zuhud pada apa yang mereka miliki. Jangan menyerang mereka, jangan mengancam harta atau jabatan serta kedudukan orang. Kita zuhud pada apa yang mereka miliki, sebaliknya kita membantu mereka. Kita berusaha melakukan kebaikan kepada mereka. Maka itu akan membuat mereka mencintai kita, sehingga kita bisa mengumpulkan dua kebaikan. Dicintai oleh Allah, dan itu yang utama, dan juga dicintai oleh manusia di sekeliling kita. Alhamdulillah, itu adalah sebuah prinsip yang sangat indah kalau kita bisa memahami dan mengamalkannya dengan baik.